Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan lagi Bang ya, podcast jalanan, karena kemarin Abang nggak di jalan kemarin, sekarang di jalan. Menuju Kompas TV Bang ya. Jalan ini, tapi ya sudah. Siap, menuju Kompas TV Bang ya. Ya, jam 8-an. Baik, sahabat channel semua, Bang Mardhani malam ini sedang menuju ke Kompas TV, akan melakukan dialog yang cukup keras. Bicara tentang mau menang jangan curang. Jadi dari Timnas Amin ada Bang Mardhani, kemudian dari ini orang-orang hebat semua Bang ya, ada Pak Habibur Rahman, ada Pak, ini kurang kebaca nih. Ya, orang-orang hebat lah dari 02 dan 03. Nah, ini menarik ketika kita mendengarkan statement barangkali ceritanya dari Pak Jokowi yang menyebutkan presiden boleh memilih, presiden boleh tidak netral. Nah, padahal tempo hari beberapa bulan yang lalu November kita dengar semua ASN, aparat TNI tidak boleh berpihak, harus netral. Gimana Bang? Ya memang ini ada di akar kepribadiannya. Jadi presiden itu kan mestinya jadi negarawan sekaligus sebagai kepala negara. Kalau Pak Yusuf Kalla itu karena beliau pernah 2 kali jadi wakil presiden, selalu ingat sumpahnya harus berlaku adil buat semua ya. Dan dengan positioning presiden yang punya demikian banyak otoritas dan kewenangan, betul-betul adil ini menjadi kata kuncinya di samping kata etika ya. Nah kalau sekarang pandangan saya memang ini sedang dilakukan sebuah pengkondisian agar satu putaran tercapai. Ini sebetulnya kalau diringkas ada yang ngebet 1 putaran, gitu Kang. Oke, ada yang ngebet 1 putaran tapi impiannya semakin menjauh barangkali begitu Bang ya. Dan kita lihat juga dari beberapa lembaga survei nyaris tidak ada yang melebihi 50%. Kalau tidak salah hanya 1 lembaga survei yang menunjukkan 02 di atas 50%. Ini menjadi dugaan banyak pihak, langkah-langkah yang frustasi. Di injury time dilakukan segala cara, tapi justru semakin menunjukkan blunder ini. Bagaimana melihat ini Bang? Iya, orang ketika sudah terkepepet biasanya tidak rasional, apatah lagi tidak pegang etika biasanya kan. Nah karena itu seruan saya, ayo ini masa-masa penting, awasi agar pemilu kita luber dan jurdil ya. Jangan sampai tidak adil, jangan sampai terjadi kondisi di mana kekuasaan betul-betul mencoba mengkooptasi, mengakuisisi suara hati nurani rakyat. Begitu Kang. Ya Bang, kalau ini saya sih sebenarnya menjadi agak bingung juga. Saya yakin juga kawan-kawan di bawah ini melihat statement dari Pak Jokowi ini sebenarnya kalau menurut beberapa pihak termasuk Pak Ubaidillah Badrun ini jelas-jelas melanggar, katanya melanggar undang-undang pasal 48 ayat 1 huruf B, kemudian pasal 22 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Tapi memang saya coba simak juga betul tidak ada eksplisit dinyatakan bahwa presiden tidak boleh kampanye gitu, tidak harus netral, itu tidak ada. Tapi apakah ini yang dijadikan jurus andalan Pak Jokowi sehingga mengatakan ya kita sih taat aturan gitu? Ya itulah, jadi gayanya Pak Jokowi selalu bermain di wilayah abu-abu. Kayak misal saya ngambil contoh ketika tim Mas Ganjar coba kampanye di NTT, Papua dan sekitarnya,
Pak Jokowi habis itu datang ke NTT, Papua dan sekitarnya, kayak menyapu. Ya kemarin Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah gitu, kayak menyapu. Tidak bisa memang dianggap Pak Jokowi sedang melakukan kampanye dan melakukan penyapuan gitu. Tapi hakikatnya seperti itu, sama seperti kita kan berkali-kali Pak Jokowi bilang Mas Gibran itu apalah baru 2 tahun. Mas Gibran ini gimana lah, belum mampu, masih itu. Tapi kenyataannya jadi gitu loh, bahkan dengan MK-MK gitu loh. Nah jadi saya ingin rakyat jangan terperdaya lagi, lihatlah bahwa sekarang ini ada grand design 1 putaran. Karena kalau 2 putaran peluang kalahnya besar, makanya dipaksakan 1 putaran dan at all cost kemungkinan akan dilakukan banyak cara, termasuk pernyataan tadi pagi itu boleh jadi cuma pernyataan awal untuk aksi-aksi berikutnya. Dan Pak Jokowi punya kelebihan dengan segala otoritas dan kewenangannya dan tanam jasanya selama ini ya, karena presiden memang luar biasa gitu loh, punya otoritasnya. Walaupun ya jadi catatan karena itu tuh bukan punyanya presiden, itu punyanya negara. Beliau cuma mengorkestrasi. Nah, ini ada kesalahan, ada perilaku etik yang sangat berbahaya ya. Nanti akan timbul seperti dulu negara adalah saya adalah negara, dan itu sangat berbahaya kalau itu yang terjadi. Begitu. Iya Bang, kami sih jadi ingat lagi perkataan Budi Ari di Total Politik ketika diskusi beberapa bulan yang lalu bahwa mungkin keseleo lidah atau keluar dari ininya yang mengatakan bahwa yang kalah di Pilpres ini akan masuk penjara. Ini ada komentar Bang, ini kok semakin mengarah ke sana sehingga tidak ada kata kalah, mungkin tidak boleh di 02 ini. Kalau saya menilainya adalah bahwa yang terjadi memang mereka ingin betul-betul berbuat agar semua aturan itu bisa disiasati. Kalau itu kan babnya bab etika. Kalau itu kan babnya bab bagaimana kita mencoba membangun tata bernegara dengan adab dan akhlak. Kalau sekarang ya, makanya banyak sekali aktivis yang dulu pendukung Jokowi sekarang berbalik memusuhi. Dan buat saya kesadaran ini harus dibangun bahwa negara ini milik rakyat. Jangan sampai dikanggangi oleh 1 orang, apalagi 1. Ya Bang. Nah, kesadaran yang apakah suara saya terdengar Bang? Halo Bang. Ada Ya, baik. Saya ingin menelisik lebih dalam apa yang disampaikan Abang barusan tentang kesadaran rakyat ini, apakah bermakna lebih kepada seperti yang sering kita diskusikan, gunakan handphonemu, sampaikan, sebarkan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita berharap ke Bawaslu, ke KPU, ke Bawaslu dan segala macamnya terkait persoalan ini tampaknya sih akan lancar-lancar saja gitu, tidak akan ada teguran, tidak akan ada ketoh. Berkali-kali juga kita lihat lolos saja Gibran bagi-bagi susu di CFD nggak ada kelanjutannya, kemudian Gus Miftah sama juga gitu. Apakah begitu Bang? Ya memang lagi-lagi kalau kita zoom detail, memang aturan mainnya kita ini negara legalistik yang bukan negara etis gitu. Maksudnya ya kampanye itu 4: penjelasan visi, misi, program, dan citra diri. Kalau bagi-bagi duit ya belum tentu masuk kampanye gitu loh. Padahal kan sudah sangat jelas gitu kan. Padahal kan kayak yang Bawaslu memutuskan benar bagi-bagi susu, unsur kampanyenya tidak terpenuhi karena tidak ada ayo pilih saya, cuma bagi-bagi, tetapi jatuhnya melanggar urusan tentang
CFD, Car Free Day gitu, nggak boleh ada aktivitas politik. Jadi nanti teman-teman sana tuh udah sangat siap dengan dalil-dalil legalistik, formalistiknya gitu. Tapi ya katanya ya demokrasi kita jadi begini-begini aja gitu. Nah ini yang memang mesti ada, bahasa saya, kesadaran rakyat untuk buat gerakan sosial menjaga pemilu luber dan jurdil. Nah, menarik sekali ini terkait gerakan sosial ini. Apakah itu termasuk kawan-kawan kita yang ada di petisi 100 dan yang lainnya yang sedang terus berupaya memakzulkan Pak Jokowi, dan sangat mungkin juga mahasiswa juga tergerak dengan hal yang sama dengan statement Pak Jokowi tadi pagi, Bang? Ketika gerakan sosial masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya minat dan ketekunannya. Contoh bisa gerakan sosial dalam bentuk tadi menjaga kewarasan negeri, menjaga negeri dari korupsi, kolusi, nepotisme, menjaga negeri dari demokrasi yang cacat dan lain-lain. Selama itu ada dasarnya, maka gerakan sosial akan kuat. Tapi gerakan sosial tidak akan kuat kalau dia berjarak dengan dasar aspirasi dari masyarakat. Ya, masyarakat yang punya aspirasi. Makanya gerakan sosial paling utama itu memang biasanya dipicu oleh elit, gerakan elit, tetapi masyarakatnya menyambut atau merasakan memang ada kondisi yang Indonesia sedang terancam bahaya. Kalau sekarang pandangan saya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak yang belum menyadari Indonesia sedang dalam keadaan bahaya, begitu. Nah, Bang, terkait gerakan-gerakan elit, kita mendengar juga tadi pagi sudah ada statement yang cukup tegas dari Pak Mahfud. Beliau akan mengundurkan diri, hanya menunggu momentum yang tepat. Kemudian dikaitkan kembali dengan sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, bahkan 15 menteri akan mundur. Besoknya diperkuat politisi PDIP, 5 menteri akan mundur, diantaranya Ibu Sri Mulyani dan Bu Retno. Ini akan ketemu di titik mana, Bang, nih dengan gerakan rakyat yang bergerak di bawah ini, Bang? Kalau membuat skenario tentang gerakan sosial biasanya susah ya. Tapi kalau kita coba teruskan agar masyarakat lebih berani, lebih bersuara, lebih aware, lebih menjaga negeri, jaga demokrasi, nanti ada titik kulminasinya. Apalagi kalau elitnya dalam hal ini penguasa terus berlaku zalim atau berlaku tidak adil. Gitu baik, kan? Baik, Bang. Kita ingin coba sedikit turunkan tensinya, Bang, yang keras ini dari tanggapan netizen ini di tweetnya Abang. Ada pertanyaan, Bang. Bang, kapan ke KR Bahagia Bekasi lagi, Bapak Ustadz? Ajak sekalian Bapak Saiful Islam, sekarang anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Saya terkesan dengan pertemuan pertama. Tuh, barangkali mau direspon, Bang. Doakan bisa segera jalan dengan Saiful. Dulu dapil saya kan Purwakarta, Kerawang, Kabupaten Bekasi. Ya, baik. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Kita tunggu sebentar, dan ini menarik sekali. Kita mendapatkan respon dari Bang Mardhani Alisera, Ketua Deputi Netralitas Pemilu. Ini persoalan netralitas ini menjadi menjadi perbincangan masyarakat kita. Apakah akan ada joint force dengan koalisi 03 terkait hal ini, Bang? Komunikasi sudah berjalan. Intinya kita sepakat pemilu harus luber dan jurdil, dan kita harus sama-sama mengawasi, merapikan barisan kita, dan mengajak rakyat untuk sama-sama menjaga agar pemilu luber dan jurdil. Karena kalau tidak luber dan tidak jurdil, maka sama saja dengan hak rakyat dikebiri, hak rakyat dianeksasi, atau hak rakyat diambil. Begitu, Kang. Baik.
tampaknya sudah kita dapatkan poin utamanya. Kita akan coba sedikit geser Bang ke ini menarik sekali nih. Ini bicara perubahan, koalisi perubahan yang kemudian Abang turunkan ke diri, bahwa perubahan itu sebenarnya sederhana dan sangat mudah dilakukan. Yuk kita buat perubahan, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini. Ini kadangkala kita juga suka agak abai Bang, kita keluar perubahan bangsa segala macam, tapi dengan kebiasaan kita yang masih ada kekurangan segala macam suka lupa tuh Bang. Itu sebetulnya perbincangan lama dengan teman-teman. Jadi kita ingin bikin gerakan perubahan itu asyik loh. Ayo kita harus lebih baik, hari esok lebih baik dari hari ini, lebih lapang dada, lebih sabar, lebih berani, lebih teratur, tapi lebih bisa mengendalikan diri. Karena Mas Saib Sepulopata saya ingat selalu, jangan jadi kerumunan, kita harus jadi barisan. Biar jadi barisan kan kita harus punya aturan main. Biar jadi barisan kita harus tahu siapa pimpinan kita, apa tugas kita, dan itu tidak mudah. Karena itu ayo kita berubah, perubahan itu asyik. Ya. Gitu Kang, ada topinya, ada muknya, nanti kita mau bikin kaosnya dan lain-lain. Mudah-mudahan jadi gerakan. Amin. Kalau saya secara dari sudut pandang di luar kepartaian, saya melihat PKS tentu bukan hanya sebagai organisasi partai politik, tapi juga ya kita tahu lah ada ngajinya di situ, ada ini segala macam. Nah itu kan bagus, artinya ada lingkungan yang kondusif, tawasobil hak, tawasobil sobernya berjalan. Tapi bagi masyarakat yang belum ada di wilayah yang begitu kan sulit sekali itu melakukan perubahan tuh, seperti naik turun semangat, apalagi nggak ada yang ngingetin. Dan kira-kira langkah taktisnya gimana Bang? Ya, saya suka ngutip ya, baginda Nabi itu pernah diriwayatkan, walaupun katanya ini dhaif, tapi saya suka sekali. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Karena kemarin kami bikin undangan yang mau ikut BIMTEK, Pilpres, ayo, tapi tidak ada ospulnya ya, gitu. Tidak ada ongkos pulang, tapi dapat ilmu, dapat sertifikat, dapat kaos, dan dapat jadi tim pejuang perubahan. Tapi ada aja yang marah-marah gitu, nggak dapat ospul nih, ongkos pulang gitu lah. Dan wajar gitu lah, wajar, karena memang berubah itu susah, berjuang itu susah. Dan gimana caranya? Ya kita buat perubahan untuk menjadi berjuang itu baik, dan berjuang itu memang untuk kebaikan kita semua, gitu Kang. Oke, jadi berbagai level perubahan ini harus dilakukan secara bersamaan, begitukah Bang, antara perubahan diri kemudian kita juga menjadi bagian dari orang yang merubah lingkungan sampai ke level bangsa. Apalagi kalau kita ini terakhir barangkali Bang, sebelum Abang sebentar lagi nyampe, kita kadang-kadang tadi Bang bingung Bang, ini kita fokus kemana dulu nih, ke merubah lingkungan apa diri sendiri atau bersamaan? Kalau ngelihat baginda Nabi, ketika kita memperbaiki diri, kita juga memperbaiki orang lain. Tapi rumusnya asli nafsaka wadu'u ghairaka, ya, perbaiki diri dan ajak yang lain. Jangan kita perbaiki diri kemudian tidak melakukan perubahan sosial, nanti nggak jadi-jadi, karena kebaikan diri kita juga tergantung kondisi sosial yang baik. Kita akan jadi baik kalau kondisi sosialnya baik. Dan untuk punya kondisi sosial yang baik, pastikan orang-orang baik punya otoritas, punya wewenang gitu. Makanya di pemilu ini juga harus dukung perubahan gitu kan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bang. Selalu ada selipan tarbiyahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi
pemicu. Ya. Amin, amin. Amin. Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga lancar nanti dialognya di Kompas TV dan bisa mencerahkan Assalamualaikum lebih banyak warahmatullahi orang. wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Oke, baik. Tampaknya agak terputus dan sudah selesai. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa sambung lagi bagaimana hasil diskusinya, kita terus update ya. Yang pasti tadi perubahan itu kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini 3M ya. Itu kita ingat dulu Pak Agim juga mengajarkan hal itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.